Perkenalkan, kami dari kelompok 56. Di sini kami akan menjelaskan terkait tentang SDGs Desa Digital Society, kebocoran data mahasiswa Universitas Udayana 2025, ancaman cyber security di era digital dan kaitannya dengan SDGs. Adapun beberapa anggota kelompok kami, yaitu Daniel Christopher Sihombing, Nikadek Ayu Yulianti, Ikadek Yuda Mahendra, Nikomang Ira Miradiani, Alia Ratna Fauziah, Nimade Dika Mas Gita Chandra, Gede Sugi Premestya, Ide Bagus Wahyu Dewa, Ngurah Putu Raditya Suda Atnyana, Igusti Agung Aditya Sastra Witnyana, Anak Agung Nandita Wina Cayatri, Nileputu Dia Sinta Handayani. Adapun latar belakang terjadinya permasalahan tersebut, di mana pada Juni 2025 terjadi kebocoran data pribadi mahasiswa Universitas Udayana atau UNUD yang menyebabkan puluhan hingga ratusan mahasiswa menjadi target penipuan telepon atau yang dimaksud sebagai spam call, di mana penipu menggunakan nomor berawalan 0899 dan mengetahui data akurat korban seperti nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, serta alamat rumah. Pada fakta kejadian, modus penipuan yang digunakan, yang pertama, penelpon mengakui dari pihak kepolisian, misalnya Polda, ataupun instansi resmi. Yang kedua, menuduh korban terlibat pencucian uang atau kasus kriminal. Yang ketiga, memaksa metransfer uang dengan dalih mengamankan rekening ataupun janji beasiswa palsu di mana menggunakan logo UNUD. Sehingga dampak nyata yang terjadi adalah satu korban inisial DS itu rugi sebesar 141 juta. Yang kedua, banyak mahasiswa lain yang mengalami trauma psikologis meski tidak transfer. Yang ketiga, dugaan sumber bocor atau dari sistem informasi atau website kampus UNUD. Dan yang keempat, adanya respon di mana UNUD harusnya menginvestigasi dan meningkatkan keamanan dengan melaporkan kasus ke Polda Bali. Maka dari kejadian tersebut, kami menganalisis dari sudut digital society, di mana kasus ini mencerminkan resiko nyata di era digital society dengan beberapa topik kuliah yang relevan. Yang pertama, cyber security, yaitu di mana kelemahan enkripsi dan proteksi data pada sistem kampus yang menyebabkan breach yang mudah terjadi. Yang kedua, etika digital, di mana institusi pendidikan harusnya memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga privasi data pribadi mahasiswa. Yang ketiga, digital police, di mana diperlukan penerapan ketat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Yang keempat, terkait tentang big data dan juga cloud computing, di mana di sini penyimpanan data besar secara online ataupun cloud itu tanpa pengamanan dengan memadai dari meningkatkan resiko. Dan yang kelima, terhadap data bocor cepat menyebar melalui dark web ataupun pasar gelap. Maka dari itu, kita kaitkan dengan SDGs global dan juga SDGs desa, di mana kebocoran data ini akan memiliki relevansi langsung dengan beberapa tujuan SDGs. Yang pertama, SDG 4, yaitu tentang quality education ataupun pendidikan yang berkualitas, di mana ancaman keamanan digital akan mengganggu rasa aman mahasiswa dalam menempuh pendidikan. Yang kedua, SDG 9, yaitu industri, innovation, dan juga infrastruktur, ataupun industri, inovasi, dan juga infrastruktur, di mana di sini menunjukkan perlunya infrastruktur digital yang resilient dan juga aman, di mana diharapkan terhadap education ataupun pendidikan yang lebih berkualitas. Dan yang terakhir terhadap SDG 16, yaitu peace, just, dan juga strong institution, ataupun perdamaian, keadilan, dan juga kelembagaan yang kuat, di mana diharapkan perlindungan data pribadi yang merupakan menjadi bagian dari hak asasi dan juga keadilan digital. Alasan kami memilih SDG 4, 9, dan 16 karena memiliki relevansi langsung dengan kasus. Yang pertama, institusi kependidikan sebagai lokasi kejadian yaitu Universitas Udayana. Yang kedua, kelemahan infrastruktur digital kampus ataupun dari SDG 9 yang dimana kita maksudkan sebagai I miss you. Yang ketiga, kurangnya keadilan dan juga kelembagaan yang kuat dalam proteksi data atau bagian dari SDG 16. Baik, kami akan menganalisis lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut, di mana bagian kasus spesifik UNUD itu terdapat satu korban resmi
yang melapor rugi sebanyak 141 juta dari sumber detik.com Bali dan juga Bali Post pada bulan Juni tahun 2025, di mana secara skala nasional penipuan online termasuk spam call dan juga scam serupa, itu total laporan penipuan itu lebih dari 200.000 laporan sepanjang tahun 2025, di mana data ini dapat dari IASC OJK hingga Agustus 2025. Dengan total kerugian yang dilaporkan itu sekitar 4-5 triliun, di mana dana yang berhasil diblokir baru 350 miliar. Sehingga jika digunakan dalam contoh perhitungan sederhana, jika rata-rata satu korban merugi sebanyak 10-20 juta, maka potensi kerugian aktual akan jauh lebih besar. Sehingga dalam tren peningkatan, kerugian cybercrime Indonesia itu akan terus naik, di mana dari ratusan miliar tahun 2024 menjadi triliunan di tahun 2025. Sehingga menurut laporan OJK dan juga BSSN, ini akan membuktikan bahwa kebocoran data kecil, baik secara kampus, itu akan bisa memicu kerugian besar secara nasional. Sehingga solusi inovatif berbasis digital society yang bisa kami usulkan yang pertama, cyber security atau bagaimana mengimplementasi enkripsi data dengan menggunakan two-factor authentication atau 2FA dengan penetration testing rutin. Yang kedua, AI dan juga big data, di mana menggunakan AI untuk mendeteksi anomali akses data secara real time. Yang ketiga, digital leadership, yaitu bagaimana kampus wajib untuk tunjuk data protection officer atau DPO. Yang terakhir adalah bagaimana budaya dan juga komunikasi digital, di mana terdapat program edukasi literasi digital yang wajib bagi mahasiswa dan juga staf. Pada bagian implementasi di konteks desa, implementasi SDGs desa, yaitu yang pertama, membangun aplikasi desa digital dengan enkripsi kuat, yaitu sesuai dengan tujuan 9, yaitu infrastruktur dan juga inovasi. Yang kedua, edukasi cyber security rutin di desa pada bagian tujuan SDGs 18, yaitu tentang budaya desa yang adaptif. Yang ketiga, bagaimana kolaborasi kampus dan desa untuk pelatihan keamanan digital sesuai dengan tujuan SDGs nomor 17 tentang kemitraan. Sehingga dari permasalahan yang terjadi, yang dapat kami simpulkan adalah kasus kebocoran data Universitas Udayana tahun 2025 merupakan contoh nyata risiko di era digital society, di mana integrasi cyber security harusnya menjadi prioritas di setiap institusi, terutama pendidikan tinggi dan juga pembangunan desa. Sehingga solusi yang dapat kami ajukan adalah bagaimana bisa berkontribusi langsung pada pencapaian SDGs desa, di mana terdapat pendidikan yang aman, infrastruktur digital yang lebih resilient, serta kelembagaan yang adaptif terhadap ancaman digital. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 56 mengucapkan terima kasih.